Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin ke masjid, tetapi begitu Ramadan selesai seakan tidak kenal masjid lagi. Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin membaca Al-Quran, tetapi begitu Ramadan selesai Al-Quran dilupakan begitu saja. Dari amalan Ramadan setidaknya ada 5 pelajaran penting yang harus dipertahankan dalam hidup kita sehari-hari oleh setiap pribadi yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi harramas siyama ayyama la a'yad diafatan li ibadihi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, allazi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahun bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di hari yang mulia ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, taufik, hidayah, karunia dan inayahnya, sehingga alhamdulillah hari ini kita merayakan hari kemenangan kita setelah sebulan lamanya kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita umatnya. Semoga di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan takbir dan tahmid
Kita lepaskan Ramadan yang telah menggembleng, menempah, mengasah dan mengasuh jiwa kita, dan kita sambut Idul Fitri, hari kelahiran kembali fitrah kita, fitrah yang sanggup membentuk kepribadian muslim dengan segala identitas dan dedikasinya yang tinggi. Baru saja di masjid ini kita bersama-sama menggemakan pujaan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit di sekitar kita bergemuruh dengan suara tasbih, tahmid dan takbir. Setelah itu kita serentak sujud, meratakan dahi di atas lantai, seraya mengucapkan pengakuan kita akan kebesaran Allah. Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Bersama kita jutaan kaum muslimin di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Hari ini kita jutaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak, bertasbih, bersujud dan bertakbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan dari perpisahan dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya kita semua dihantarkan secara perlahan menuju titik fitrah, titik penciptaan kita yang bersih dan suci. Kata fitrah diambil dari kata fatora, yafturu, artinya menciptakan. Allah sang pencipta tidak pernah bermaksud buruk ketika pertama kali menciptakan manusia. Karena itu tidak mungkin manusia mencapai kesempurnaan dirinya tanpa kembali ke titik asal diciptakannya. Itulah titik di mana manusia benar-benar menjadi manusia, bukan manusia yang penuh lumuran dosa dan kekejaman, bukan manusia yang dipenuhi geliman kemaksiatan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman agar manusia tetap komitmen dengan kemanusiaannya, yaitu manusia yang saling mencintai karena Allah, saling memperbaiki menuju keimanan sejati, saling tolong-menolong menuju peradaban yang kokoh, saling membantu dalam kebaikan, bukan saling membantu dalam dosa dan kemungkaran. Allah mengutus nabi-nabi sepanjang sejarah sebagai contoh terbaik bagaimana menjalankan kewajiban kepadanya. Tidak ada keselamatan kecuali ikut jejak para nabi, dan tidak ada keberkahan kecuali bersungguh-sungguh menjalankan ibadah seperti yang para nabi ajarkan. Itulah tuntunan fitrah, bahwa setiap manusia tidak akan bisa kembali ke titik fitrahnya tanpa mengikuti ajaran yang disampaikan para nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah penutup para nabi dan rasul-rasul, khatamun nabiyyin. Dengan demikian semua tuntunan yang dibawanya pasti seirama dengan fitrah manusia. Maka dengan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh, kita akan menjadi manusia yang kembali fitrah. Karena itu, setiap bulan Ramadan kita harus berbicara mengenai bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani ibadahnya selama Ramadan. Sebab hanya dengan ikut jejaknya kita bisa mencapai hakikat Ramadan secara mendalam dan sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada ajaran bahwa kita wajib mentaati Allah dan Rasulnya
hanya di bulan Ramadan saja. Setelah itu kita kembali berbuat dosa. Ramadan sebagai titik tolak kembali ke fitrah sejati, bahwa dari Ramadan kita bangun komitmen ketaatan seumur hidup seperti ketaatan selama Ramadan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat gazlaha mim ba'di quwwatin angkatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini sebuah pelajaran yang amat mahal. Allah merekam kisah seorang wanita yang hidupnya sia-sia. Dari pagi sampai sore ia hanya memintal benang. Sore hari ketika pintalan itu selesai, ia cerai-beraikan kembali. Perhatikan, Allah melarang agar akhlak wanita tersebut tidak terulang kembali, bahwa perbuatan sia-sia adalah kerugian yang nyata. Karena itu Nabi SAW selalu mengingatkan agar kita selalu istiqomah. Ketika salah seorang sahabatnya minta nasihat yang bisa dijadikan pegangan seumur hidupnya, Nabi menjawab, Qul amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan beristiqomalah. Dalam hadis lain Nabi SAW juga sering mengingatkan sahabat-sahabatnya, la takun mithla fulan kana yaqumu lillahi summa taraka. Janganlah kamu menjadi seperti fulan, tadinya ia selalu bangun malam, tapi sayang ia kemudian meninggalkannya. Demikianlah setiap tahun kita menjalani ibadah Ramadan dengan penuh semangat, siang dan malam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tegakkan sholat malam. Tetapi benarkah nuansa ketaatan itu akan terus bertahan seumur hidup kita? Atau ternyata itu hanya untuk Ramadan? Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin ke masjid, tetapi begitu Ramadan selesai seakan tidak kenal masjid lagi. Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin membaca Al-Quran, tetapi begitu Ramadan selesai Al-Quran dilupakan begitu saja. Mirip dengan kisah wanita yang Allah ceritakan di atas. Selama Ramadan ketaatan dirangkai, begitu Ramadan habis semua ketaatan yang indah itu dicerai-beraikan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semua kita mencita-citakan masyarakat yang bersih dan negara yang bersih. Itulah yang kita kenal dengan masyarakat madani. Tetapi itu semua hanyalah mimpi tanpa adanya pribadi yang bersih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sejak dini menyerukan lahirnya pribadi dan rumah tangga yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan langkah-langkah praktis bagaimana menuju masyarakat yang baik, yaitu dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebab hanya kedua unsur inilah pilar pokok sebuah masyarakat dan negara. Pribadi yang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka adalah pribadi yang bersih dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari amalan Ramadan setidaknya ada 5 pelajaran penting yang harus dipertahankan dalam hidup kita sehari-hari oleh setiap pribadi yang beriman. Yang pertama, jauhi harta haram. Selama Ramadan kita telah berpuasa dari yang halal, maka tidak ada alasan untuk mengambil yang haram. Masyarakat yang hidup di atas harta haram adalah masyarakat yang rapuh. Dalam sejarah kita membaca hancurnya raja-raja terdahulu adalah karena kezaliman mereka terhadap rakyatnya. Banyak hak rakyat yang tidak dipenuhi, akibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah kita membaca firman Allah, Kul la yastawil habithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul habith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua, kendalikan nafsu dari maksiat. Selama Ramadan kita telah berhasil mengendalikan nafsu dan dari maksiat. Itu menunjukkan bahwa nafsu sebenarnya sangat lemah, bahwa manusia bukan makhluk yang dikendalikan nafsu, melainkan dialah yang mengendalikan nafsunya. Berbeda dengan binatang yang memang tidak punya akal, manusia adalah makhluk yang harus mengatur gejolak nafsunya. Dengan demikian, masyarakat yang hidup di atas bimbingan nafsunya adalah masyarakat binatang. Ia makan apa saja tanpa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ia berbuat apa saja tanpa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam Al-Quran, Allah selalu menceritakan hancurnya kaum-kaum terdahulu adalah karena mereka hidup di atas kebebasan nafsunya. Mereka tidak menggunakan akal mereka. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surah Al-A'raf ayat 179. Yang ketiga, tundukkan syaitan. Kita telah membuktikan bahwa selama Ramadan syaitan dijadikan tidak berdaya. Lihatlah masjid-masjid
penuh selama Ramadan, malam harinya, terutama pada 10 malam terakhir. Sepanjang malam, masjid hidup dengan orang-orang yang beriktikaf dan sholat malam. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh ikut apa kata Allah. Selama Ramadan kita telah berhasil patuh sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah perintahkan puasa, kita langsung puasa. Padahal itu perbuatan yang sangat berat, sebab yang kita tahan adalah hal-hal yang sebenarnya halal dan boleh dikerjakan. Itu menunjukkan bahwa tidak ada alasan lagi setelah Ramadan untuk tidak ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah Allah yang Maha mengetahui. Semua yang datang darinya pasti benar. Orang-orang yang tidak mengikutinya pasti celaka. Karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Dialah pula Raja di hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Kemudian yang kelima, tinggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ramadan adalah bulan perjuangan menjauhi dosa-dosa, dan kita telah berhasil membuktikan selama Ramadan untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Bahkan kita berusaha menjauh sekecil apapun perbuatan yang sia-sia. Sia-sia artinya tidak mengandung nilai pahala sama sekali. Kita berusaha secara maksimal untuk menjadikan setiap detik yang kita lewati memberikan makna dan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat lidah kita basah dengan zikir, jauh dari pembicaraan dusta dan kebohongan. Pandangan kita selalu tertuju kepada ayat-ayat Al-Quran dan terjaga dari segala yang diharamkan. Langkah kaki kita senantiasa terhantar menuju masjid. Tangan kita banyak memberikan sedekah dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar lagi kita akan kembali ke rumah, berkumpul dengan sanak keluarga dengan penuh kebahagiaan. Namun coba kita lihat sejenak bagaimana kondisi anak-anak yatim piatu yang terlantar, yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Mereka juga akan kembali ke rumahnya, lalu berteriak memanggil, "Ayah, ayah, ayah, ibu, ibu, ibu. Kenapa engkau terlalu cepat meninggalkan aku di saat-saat aku masih sangat membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan perlindunganmu? Ya Allah, andai saja kedua orang tuaku masih ada, tentu saya juga akan merasa sangat bahagia dan bangga sebagaimana melihat anak-anak yang lain yang penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan bersama kedua orang tuanya yang selalu memperhatikan dan memenuhi seluruh kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan nasib saya yang sudah tidak punya ayah dan ibu yang bisa membelikan baju baru, makanan yang lezat, mendidik dan membesarkanku? Kemana saya harus meminta sementara saya sudah tidak punya paman, bibi dan saudara-saudara yang bisa memenuhi kebutuhan saya? Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah hamba agar tetap kuat menjalani hidup ini, walaupun tinggal sebatang kara. Tetapi hamba tetap yakin bahwa suatu saat nanti hamba juga akan merasakan kebahagiaan. Ya Allah, ya Rabb, aku hanya bisa pasrah dan berdoa, semoga kelak di akhirat nanti saya bisa bertemu dan bersama-sama dengan kedua orang tuaku di dalam surga-Mu, ya Allah. Menolong anak-anak yatim
dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang mendatangkan pertolongan Allah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib orang-orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.